menjadi penerang dalam kegelapan. Bersama Bimas, Kristen Salatiga, menjadi berkat untuk semua. Sungguh suara penyuluh Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga, hadir menjadi terang. Shalom mempelai yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau bersama-sama mendengarkan program Suluh, Suara Penyuluh bersama Mareta Kristiani, penyuluh agama Kristen Kecamatan Sidorejo. Pada pagi hari ini, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama, mensyukuri apa yang sudah berikan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa rahmat-Mu baru setiap pagi. Dan kami mau bersama-sama Tuhan, di pagi ini kami mau belajar untuk mengenal-Mu, untuk mengenal kasih-Mu yang begitu dalamnya, begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk serta mengasihi dengan ketekunan dan dengan kesetiaan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menjadikan Engkau sebagai sumber kasih, maka kami akan bisa menjalani hidup kami untuk saling mengasihi dan untuk saling menopang satu dengan yang lain. Bahkan kami mau Tuhan untuk melakukan sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami mengucap syukur dan menyiapkan hati ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang kasih, mengasihi, hampir semua orang merasa bahwa sudah paham untuk memahami bahwa kita harus mengasihi. Bukan saja mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi manusia yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ke 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada hari ini kita mau belajar bersama-sama mengasihi Tuhan dalam ketekunan dan kesetiaan. Kita tahu kita adalah orang-orang yang dewasa, yang paham betul dengan mengasihi. Kita hidup di dalam keluarga, kita hidup di dalam dunia kerja, bahkan kita hidup bersama dengan orang lain, melayani di gereja, bergaul di tengah masyarakat. Semuanya menuntut untuk kasih dan saling mengasihi. Namun semakin dewasa usia kita, semakin kita menyadari bahwa satu kenyataan yang paling jujur, mengasihi itu adalah sesuatu hal yang tidak selalu mudah. Mengasihi itu tidak selalu mudah untuk kita lakukan. Bukan karena kita tidak mau mengasihi, tetapi karena kita berada di dalam kondisi yang lelah menghadapi sikap orang,
lelah menghadapi tantangan hidup ini, lelah menghadapi tekanan hidup, bahkan terkadang kita lelah karena merasa tidak dihargai. Lelah karena sudah berbuat baik tetapi tidak dilihat dan dihargai. Tanpa kita sadari, kasih yang dulu hangat bisa menjadi kasih yang biasa saja. Kasih yang dulu tulus apa adanya bisa menjadi sekedar sebuah kewajiban. Kasih yang dulu penuh dengan semangat, penuh dengan pengorbanan, dan sekarang menjadi sebuah rutinitas. Di titik inilah firman Tuhan menjadi sangat relevan bagi orang dewasa seperti kita. Di mana Matius 22 ayat 37 sampai 39 kita tahu bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal jiwa budi kita. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Urutan ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi inilah yang namanya pola hidup orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Akar dulu, baru buahnya. Sumber dulu, baru alirannya. Seringkali kita langsung fokus pada bagian yang kedua adalah mengasihi manusia sesama kita. Kita berusaha menjadi orang yang baik, kita berusaha menjadi orang yang sabar, kita juga berusaha untuk saling membantu dan menolong. Tetapi kita lupa untuk memperhatikan bagian yang pertama adalah apakah kasih kita kepada Tuhan masih terpelihara dengan tekun? Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 10 ayat 36, kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan bukan hanya untuk bekerja, bukan hanya untuk bertahan dalam masalah hidup, tetapi ketekunan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Tekun berdoa walau sibuk, tekun beribadah walaupun kondisi kita capek dan lelah, tekun taat walaupun keadaan tidak ideal yang sedang kita alami. Kasih kepada Tuhan bukan perasaan yang mut-mutan, naik turun. Ia adalah keputusan yang diulang setiap hari. Jadi ketika kita melihat bahwa kasih kepada Tuhan itu bukan sebuah perasaan, tetapi kasih kepada Tuhan itu terus kepada sebuah komitmen untuk selalu iya kepada Tuhan, bukan dilihat dari apa yang menjadi keadaan kita. Dan saat kita tekun di hadapan Tuhan, kita tidak pernah pulang dengan hati yang kosong, karena firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, Ratapan 22, Ratapan 3 ayat yang ke-22. Ya, di sana berbicara tentang bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis, bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi dan besar kesetiaan-Mu. Disinilah kita melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Artinya bahwa setiap hari Tuhan itu mengisi ulang kembali hati kita. Dan disinilah seringkali kita mencoba tetap sabar, tetap baik,
tetap peduli kepada orang lain, tetapi kita memakai kekuatan kita sendiri. Dan akhirnya kekuatan kita habis dan merasa bahwa begitu sangat susahnya mengasihi orang lain. Tetapi di sini kita mau bersama-sama bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita memberi dari kekosongan. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita untuk mengisi rahmat-Nya yang baru setiap hari di dalam hidup kita. Tuhan memberikan berkat-Nya, rahmat-Nya di pagi hari. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Tuhan itu selalu memberi kita terlebih dahulu. Kita memberi karena kita sudah menerima dari kasih Tuhan. Saat kita menikmati kasih Tuhan setiap pagi, kita belajar untuk sabar dari kesabaran Tuhan. Kita belajar setia dari kesetiaannya Tuhan. Kita belajar mengampuni dari pengampunan Tuhan. Dari hubungan yang terus diisi menerus dan menerus. Disinilah kasih itu mengalir keluar secara alami kepada orang lain. Karena itu firman Tuhan dengan tegas berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 bahwa tidak mungkin seorang berkata mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi saudaranya. Kasih kepada manusia adalah bukti nyata bahwa kasih kepada Tuhan itu sungguh hidup dalam kehidupan kita. Dan disinilah kasih yang kita berikan diuji. Bukan pada saat kita dipuji, tetapi saat ketika kita disalahpahami, di saat kasih kita tidak dihargai, dan di saat kita diabaikan. Kasih kepada manusia nyata dalam kehidupan kita, dalam kesabaran kita kepada pasangan kita, kepada teman kerja kita, dan kepada anak-anak kita, dan kepedulian kita kepada orang tua kita. Kasih itu nyata, di mana kita mau bekerja untuk tetap jujur walaupun orang lain tidak. Kasih itu nyata di lingkungan dan di gereja saat kita tetap peduli walau tidak diperhatikan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa mari kita melakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya bahwa kesetiaan kita dalam mengasihi tidak bergantung pada respon orang lain, tetapi pada kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam perjalanan waktu, yang paling berbahaya bukanlah kebencian, tetapi kecemuan. Jemu berbuat baik, jemu untuk peduli, jemu untuk sabar, dan jemu untuk mengasihi. Karena itu firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita di dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kasih yang dewasa bukan kasih yang besar di awal, tetapi kasih yang mau bertahan lama sampai selama-lamanya, dan kasih yang tetap tinggal ketika perasaan itu naik turun, kasih yang tetap tinggal setia ketika keadaan tidak ideal. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika hari-hari ini kita merasa lelah untuk mengasihi, jangan memaksakan diri untuk lebih kuat kepada manusia. Tetapi marilah kita bersama-sama kembalilah lebih dulu kepada Tuhan. Duduk tenang di hadapannya dan biarkanlah Tuhan mengisi kembali hati kita yang kosong dengan kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Karena saat akar kita kuat di dalam Tuhan, buah kasih kepada sesama, kepada manusia akan muncul dengan sendirinya. Akhirnya kita memahami bahwa satu kebenaran yang sederhana
bahwa ketika mengasihi Tuhan dalam ketekunan membuat kita kuat. Tekun yang artinya bahwa kita tidak bersungut-sungut di dalam ketekunan kita untuk mengasihi Tuhan. Tekun yang artinya kita benar-benar mengalami, menyelami, dan akhirnya kita merasa senang tinggal di dalam Tuhan dan mengasihi manusia dalam kesetiaan, membuktikan bahwa kasih itu nyata dalam kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap tekun mengasihi Dia dan tetap setia di dalam mengasihi sesama hari demi hari, dan sampai akhirnya kita benar-benar menikmati kasih yang berlimpah ruah terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Sang Sumber dari kasih, dan kami mau bersama-sama untuk mencari sumber itu, yaitu ada di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap pagi Engkau memenuhi hati kami yang kosong ini dengan rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi-Mu dengan ketekunan kami, dan untuk berkomitmen untuk bersama-sama belajar tetap mengasihi Engkau, dan untuk membuktikan bahwa kami mengasihi Engkau dengan mengasihi sesama kami, yang tidak bergantung dengan keadaan, yang tidak bergantung ketika kami tidak dihargai, tetapi apapun yang menjadi kondisi kami masih mau tetap untuk saling mengasihi dan membangun. Dan hari ini Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami menaruh pengharapan kepada Engkau, dan kami mau Tuhan untuk melakukan apapun yang akan kami lakukan, kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu dan melakukan yang terbaik, karena Engkau sudah memberi yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami mau bersama-sama Tuhan untuk lebih lagi tinggal di dalam kasih dan anugerah-Mu, hingga pada akhirnya Tuhan kami bisa menjadi orang yang istimewa di dalam mengasihi, orang yang mampu tekun di dalam kesetiaan, tekun di dalam mengasihi, hingga sampai pada waktunya Tuhan kami mendapatkan mahkota yang terbaik yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.